Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kepada yang terhormat Ibu Sri Murni, selaku dosen pengampu mata kuliah Eptek Profesi Teknologi Informasi dan Komunikasi. Di sini saya dan teman-teman saya akan mempresentasikan tugas pekerjaan kami dengan judul Data Forgery. Saya akan memperkenalkan nama kelompok saya. Yang pertama ada Rizky Fitrianto dengan NIM 11190422. Ada Aldi Fadilah dengan NIM 11190445. Ada Meliana dengan NIM 11190709. Ada Yui Hertalina dengan NIM 11190006. Dan ada saya sendiri dengan Putri Tresnawati dengan NIM 11190060. Apa yang dimaksud dengan data forgery? Tindakan kejahatan dengan data pemalsuan atau dalam dunia cybercrime. Data forgery merupakan kejahatan dengan memasukkan data pada dokumen-dokumen penting yang tersimpan sebagai scriptless dokumen melalui internet. Dalam kasus ini, tindak kejahatan ada yang di dunia teknologi yang sering dialami masyarakat ialah tindak kejahatan data forgery. Kejahatan tersebut dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab, di mana oknum tersebut melakukan kejahatannya dengan memasukkan data pada dokumen penting yang tersimpan di dalam scriptless. Kejahatan tersebut biasanya pada dokumen-dokumen e-commerce dengan membuat seolah-olah terjadi kesalahan ketik, yang pada akhirnya akan menguntungkan para oknum atau pelaku karena korban akan memasukkan data pribadi ataupun data yang bersifat pribadi. Ada juga faktor penyebab terjadinya data forgery. Ada 3 faktor. Yang pertama, faktor politik. Faktor ini biasanya dilakukan oleh oknum-oknum tertentu untuk mencari informasi tentang lawan politiknya. Faktor kedua yaitu faktor ekonomi. Karena latar belakang ekonomi orang bisa melakukan apa saja, apalagi dengan kecanggihan dunia cyber. Kejahatan semakin mudah dilakukan dengan modal cukup dengan keahlian di bidang komputer saja. Faktor yang ketiga adalah faktor sosial budaya. Ada beberapa aspek untuk faktor sosial budaya. Selanjutnya, saya akan membacakan beberapa aspek untuk faktor sosial budaya. Yang pertama ada kemajuan teknologi informasi. Karena teknologi sekarang semakin canggih dan seiring itu pun mendorong rasa ingin tahu untuk para pecinta teknologi dan mendorong mereka untuk melakukan eksperimen. Yang kedua ada sumber daya manusia. Banyak sumber daya manusia yang memiliki potensi dalam bidang IT yang tidak dioptimalkan sehingga mereka melakukan kejahatan cyber. Yang ketiga ada komunitas baru untuk membuktikan keahlian mereka dan keinginan dilihat atau dibilang hebat. Pada akhirnya tanpa disadar mereka ini telah melanggar peraturan ITE. Adapun kejahatan data forgery didukung dengan adanya cybercrime dan cybercloud. Di sini cybercrime yaitu adalah akses ilegal terhadap transmisi data. Dengan kata lain, kejahatan cyber ini merupakan aktivitas yang sangat tidak sah pada suatu sistem komputer yang terhubung pada jaringan internet. Kejahatan cyber ini merupakan pelaku yang menguasai penggunaan internet beserta aplikasinya dengan peralatan yang khusus sudah disiapkan sehingga terhubung pada jaringan internet. Pelaku bisa saja mencuri data atau memalsukan data pada dokumen-dokumen penting yang ada di internet. Dokumen ini biasanya dimiliki oleh salah satu institusi atau lembaga yang memiliki situs berbasis web database. Adapun cara yang biasanya dilakukan oleh kejahatan cyber ini dilakukan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama ada server side atau di sisi server. Di server side ini merupakan pemalsuan dengan cara pelaku membuat sebuah fake website yang sama persis dengan web aslinya. Dengan cara ini pelaku mengandalkan kelengahan atau
kesalahan terhadap pengguna karena salah ketik. Yang kedua ada client side di sisi pengguna. Client side ini ia memalsukan dengan cara menggunakan sebuah aplikasi ilegal. Pengguna ini bisa dibilang lebih gampang digunakan oleh si pelaku kejahatan sebab lebih mudah dilakukan dibandingkan dengan server side. Selanjutnya, cyber law. Nah, cyber law adalah hukuman yang dilakukan di dunia maya yang umumnya diasosiasikan dengan internet. Cyber law sendiri merupakan aspek hukum yang ruang lingkupnya meliputi setiap aspek yang berhubungan dengan orang atau subjek hukum yang menggunakan dan memanfaatkan teknologi internet yang diawali pada saat mulai online dan memasuki dunia cyber atau nyata. Yang kedua adalah tujuan cyber law. Nah, tujuan dari dibentuknya cyber law sendiri ini menurut Sunarto ialah yang pertama melindungi data pribadi, yang kedua mengatur tindak pidana cybercrime, dan yang ketiga adalah menjamin kepastian hukum. Motif data forgery. Nah, motif ini adalah motif pelaku kejahatan di dunia nyata atau disebut dengan cybercrime. Pada umumnya dapat dikelompokkan menjadi dua kategori. Nah, yang pertama adalah motif intelektual. Motif intelektual ini adalah kejahatan yang dilakukan hanya untuk kepuasan pribadi dan menunjukkan bahwa dirinya telah mampu untuk merekayasa dan mengimplementasikan bidang teknologi informasi. Kejahatan dengan motif ini pada umumnya dilakukan oleh seseorang secara individual. Yang kedua adalah motif ekonomi, politik, dan kriminal. Nah, motif ini adalah kejahatan yang dilakukan untuk keuntungan pribadi atau golongan tertentu yang berdampak pada kerugian secara ekonomi dan politik pada pihak lain. Nah, karena memiliki tujuan yang dapat berdampak besar, kejahatan ini bermotif pada umumnya dilakukan oleh sebuah korporasi. Dan selanjutnya akan dilanjutkan dengan teman saya motif dari kegiatan tersebut. Baiklah, di sini dengan saya Aldi Fadilah. Kali ini saya akan melanjutkan pembahasan dari teman saya. Yang pertama di sini ada cybercrime sebagai tindak kejahatan murni, yang dimana orang yang melakukan kejahatan yang dilakukan secara disengaja, di mana orang tersebut secara sengaja dan terencana untuk melakukan pengrusakan, pencurian, tindakan anarkis terhadap suatu sistem informasi atau sistem komputer. Yang kedua ada cybercrime sebagai tindakan kejahatan abu-abu, di mana kejahatan ini tidak jelas antara kejahatan kriminal atau bukan, karena dia melakukan pembobolan tetapi tidak merusak, mencuri atau melakukan perbuatan anarkis terhadap sistem informasi atau sistem komputer tersebut. Yang ketiga ada cybercrime yang menyerang hak cipta atau hak milik. Kejahatan yang dilakukan terhadap hasil karya seseorang dengan motif menggandakan, memasarkan, mengubah yang bertujuan untuk kepentingan pribadi atau umum ataupun demi materi atau non materi. Selanjutnya ada yang keempat cybercrime yang menyerang pemerintah. Kejahatan yang dilakukan dengan pemerintah sebagai objek untuk melakukan teror, membajak ataupun merusak keamanan suatu pemerintahan yang bertujuan untuk mengacaukan sistem pemerintahan atau menghancurkan suatu negara. Cybercrime yang menyerang individu. Kejahatan yang dilakukan terhadap orang lain dengan motif dendam atau iseng yang bertujuan untuk merusak nama baik, mencoba ataupun mempermainkan seseorang untuk mendapatkan kepuasan pribadi. Contoh, pornografi, cyberstalking, dan lain-lain. Kesimpulan, di dunia ini banyak hal yang memiliki dualisme yang kedua sisinya saling berlawanan, seperti teknologi informasi dan komunikasi. Hal ini diyakini sebagai hasil karya ciptaan peradaban manusia tertinggi pada zaman ini. Namun, karena keberadaannya yang bagaikan dua mata pisau yang saling berlawanan, satu mata pisau dapat menjadikan manfaat bagi banyak orang, sedangkan mata pisau lainnya dapat menjadi sumber kerugian banyak orang. Banyak pihak yang memilih untuk tidak berinteraksi dengan teknologi informasi dan komunikasi. Baik, sekian dari penjelasan kelompok kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.